Pak Yoram, Ya, Pak. saya benar-benar mendapat pencerahan, jadi penjelasan yang cukup akurat, oleh karena kebanyakan persepsi kami ketika itu Kubamas itu identik dengan Masjid Al-Aqsa, tapi ternyata beda ya. Masjid Al-Aqsa itu yang abu-abu tadi, ya Yes, kan? pasti. Ya. Shalom Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara virtual tour ini. Ini acara virtual tour kami yang kedua, akan diadakan langsung dari Israel. Saya dan Pak Pendeta Abraham dari Jakarta, Pak Pendeta Abraham Sugio, dan Yoram langsung dari Israel. Sedikit informasi untuk acara ini untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa unmute komputernya atau device-nya, atau bisa di kolom chat. Di kolom chat bisa diketik pertanyaannya. Selanjutnya, jika ada kendala, acara ini live, jika ada kendala signal dari Israel, kita akan menayangkan gambar supaya Bapak Ibu bisa tetap melihat yang dijelaskan oleh Yoram secara gambar begitu. Mohon untuk tetap dalam acara supaya bisa mengerti lebih jelas. Nanti waktu berangkat Bapak Ibu sudah tahu apa yang Bapak Ibu lihat saat virtual tour, dan di akhir acara kita ada kuis, pertanyaan-pertanyaan dengan hadiah merchandise dari King David Tour and Travel. Oke, shalom semuanya Bapak Ibu. Salam Yoram. Saya masih di dalam mobil, saya pergi dari sini. Saya sekarang dekat Ibrani Universitas. Dan aku pergi ke Bukit Zaitun. Ini turun kamera di depan. Bisa lihat? Ya, bisa. Bisa, oke. Saya sekarang ke Bukit Zaitun. Aku akan stop di depan tempat kenaikan, tempat di mana Yesus naik ke surga. Kau buka, masuk di dalam. Kalau tidak, gereja Papa kami, gereja tempat di mana Yesus mengajar murid-muridnya, doa Papa kami. Ini di depan bisa lihat menara ya, Bapak Ibu, bisa lihat? Ya, bisa lihat. Halo? Ya, bisa lihat. Ya, ini rumah sakit Jerman dan ada gereja di sini, namanya Augusta Victoria. Augusta Victoria, Jerman Benedictine Jerman. Ini saya sekarang lewat tempat namanya Atur, seperti menara. Tur di Arabik, artinya menara. Mayoritas penduduk di Bukit Zaitun orang Muslim, Arab. Mereka tinggal di Yerusalem. Mereka punya KTP Israel. Tapi mereka tidak penduduk Israel. Residents saja. Kenapa? Karena di sini Yerusalem Timur sebelum Perang 6 Hari, di tahun 1967, Yerusalem Timur di dalam negara Yordan. Jadi mayoritas orang Arab di sini masih pakai paspor Yordania. Tapi ada banyak teman-teman saya Arab Muslim
dari Yerusalem, dari sini, mereka minta Israel government pakai Israeli passport. Ada banyak orang Arab Muslim dari Yerusalem pakai paspor Israel. Selalu ramai di sini. Ada sekolah-sekolah anak-anak laki-laki di sini. Dan ada satu lagi rumah sakit Al-Muqassid Arab. Dan jalan ini jalan utama ke Bukit Zaitun. Ke Bukit Zaitun. Di dalam 1 menit sampai tempat kenaikan. Kalau ketemu teman saya dekat tempat kenaikan, mungkin bisa buka. Sekitar 20 detik lagi. Oh, sudah sampai. Saya parkir di sini, ada stasi. Dan saya mau lihat kalau tempat buka, saya cek ya. Oke. Oke. Meanwhile, pendeta, kalau mau bicara sama peserta, sama audio, boleh. Saya turun dulu ya. Oke. Jadi Yoram akan mengajak kita Bapak Ibu di gereja Kenaikan. Pendeta, Gereja bukan ini, gereja itu, bukan gereja, itu chapel. ya chapel tidak Kenaikan. Iya, ya chapel. Tidak ada gereja di sini. Ya, sekarang dikuasai oleh Muslim ya. Tapi kita diizinkan untuk tetap mengunjungi chapel itu. Ini ada di atas Bukit Zaitun. Biasanya setiap peserta akan mengunjungi tempat ini di sini karena ada secara tradisi dipercayai bahwa Tuhan Yesus terakhir kali menjejakkan kakinya sebelum dia terangkat ke sorga. Nah, di dalam di dalam chapel ini ada semacam kayak kotak kecil gitu dan ada seperti jejak kaki dan disitulah menurut tradisi Yesus terangkat ke surga dari Bukit Zaitun. Ini Yoram mulai berjalan masuk. Iyalah, masuk. Buka. Bisa lihat pintu ini? Bukan? Buka ini. Bisa tak? Buka. It's open. Ya, it's open. Ya, saya sekarang masuk di dalam. Pendeta Abraham kalau bisa baca dari para rasul. Kisah para rasul. Ya, para rasul. 1. Pasal 1, ya. Ayat 6 sampai 12. 6 ke 12. Ini tempat di mana Yesus naik ke surga. Ada batu di lantai. Bisa lihat batu? Oke. Yoram berhenti dulu, saya bacakan ayatnya ya. Yoram berhenti dulu ya. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit,
waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sudah, Yoram? Ya, ini saya sudah keluar. Ini kelihatan sekali lagi batu tempat di mana Yesus naik ke surga. Ini teman saya duduk di sana. Ya, ini sekarang kita keluar. Ya, Bapak Ibu, menurut tradisi, Yesus naik ke surga dari tempat tertinggi di Yerusalem. Di sini tempat tertinggi di Yerusalem, kurang lebih 850 meter di atas permukaan laut. Ya, ini pelan-pelan bisa lihat tempat ini di abad 4. Bapak Ibu, gereja pertama bangun di sini waktu zaman Bizantin. Ya, bisa lihat? Bisa. Tapi gereja Bizantin dihancurkan di tahun 614 oleh orang Persia, dari Persia, Iran, Persia. Dan Bapak Ibu, tembok ini keliling chapel tempat di mana Yesus naik ke surga, ya. Bangun waktu zaman Perang Salib, tembok ini. Dan Bapak Ibu, di abad 16, waktu orang Turki datang ke sini, tempat ini menjadi masjid. Masih bisa lihat menara. Masih ada masjid, tapi keluar pintu di depan, sebelah kiri, keluar pintu, masih ada masjid. Tapi di sini tidak ada masjid, tidak ada gereja. Namanya Chapel Kenaikan, tempat di mana Yesus naik ke surga. Ya, jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke. Saya pelan-pelan jalan kaki dari sini ke tempat gereja Papa Kami, tempat di mana Yesus mengajar murid-muridnya doa Papa Kami. Ya, tidak jauh. 50 meter jalan kaki. Ini saya keluar. Sebelah kiri ya, itu masjid. Tempat ini sebelah kiri ada masjid di sini ya. Bisa lihat? Bisa. Kalau bisa buka di pintu, bisa lihat di dalam. Ini masjid. Bisa lihat masjid, Bapak Ibu? Ya, bisa. Bagus. Oke. Ini ada no entry please. Oke. Kita respect. Bapak Ibu, hari ini panas sekali. Sekarang jam 11.15 sudah 35 derajat. Ini jalan kaki dari tempat kenaikan ke gereja Papa Kami 3 menit, Bapak Ibu. 3 menit jalan kaki. Untuk orang di Indonesia tidak apa-apa, 3 menit jalan kaki juga ya. Betul, Pendeta Abraham? Betul. Oh, ini bunga. Ini bunga. Ini pohon kurma. Pohon kurma. Dan banyak pohon zaitun di sini. Ini bunga bougainvillea di depan. Ya. Sekarang Bapak Ibu, kalau bisa lihat, dari sini kelihatan bendera Prancis. Bisa lihat? Karena gereja Papa Kami, gereja Katolik, Ordo Carmelites dari Prancis. Bisa lihat bendera di atas, Bapak Ibu? Iya, terlihat. Halo? Halo, iya. Jawab. Terlihat, Yoram. Ya, bagus.
Awas waktu menyeberang dari sini ke gereja, ada banyak sopir-sopir gila di sini. Ini teman saya namanya Kojak. Ini teman. Ini paternoster di atas Bapak Ibu. Ini teman-teman aku. Ini namanya Kojak. Alan Kojak Manisma. Good morning. Kif halak? Welcome. We need tourists. Halo brothers. Ya, saya masuk turun di bawah Bapak Ibu. Oh, taman di sini indah. Banyak roses. Bisa lihat bunga roses. Dan ya, kalau yang mau ke WC ada di sini. Orang Indonesia setiap 15 menit minta untuk WC. Di sini di gereja ini WC gratis. Pamela, aku mulai di koridor ini di dalam ada Bapak kami di bahasa Batak. Saya mulai dari bahasa Batak. Oke? Ini Bapak Ibu. Bisa lihat? Pamela bisa lihat? Bisa. Oke, Ya. bagaimana baca ini? Belum lahir Yoram, jadi nggak tahu. Belum lahir? Belum lahir itu tulisannya udah tulisan kuno itu. Ya, itu sudah 100 tahun lalu ya, mungkin. Iya, betul. Dan ini ada Bapak kami, mungkin 100 bahasa-bahasa di tembok gereja ini dari Thailand. Dari Thailand, ini Korean, Finland, Ladin, Ilonggo itu dari Philippines. Dari Philippines. Sekarang Bapak Ibu, saya turun di bawah. Wah, panas hari ini. Gereja pertama Bapak Ibu bangun di sini di abad 4 oleh Konstantin dan Ratu Helena. Tapi gereja pertama dihancurkan di tahun 614 oleh Persian, orang Persia. Ini Bapak Ibu, Bapak kami. Ini keliling-keliling tembok gereja Bapak kami. Ya, kurang lebih 100 bahasa-bahasa. Ini Javanese juga. And Biak. Bisa lihat? Biak. Indonesia siapa yang buat? Bisa? Ini Bisa, Javanese. Bisa? Bisa. Oke. Ya, dan bahasa Indonesia juga di sebelah kiri. Nanti saya ke sana. Tapi Bapak Ibu, ini dua bahasa Yesus bisa bicara. Ini Ibrani dan Aramaik. Bapak Ibu, sekarang aku baca doa Bapa kami di bahasa Ibrani. Boleh? Boleh. Oke. Avinu asher bashamayim, yitkadesh shimcha, tavo malchutcha, ya'aseh retzoncha, כאשר בשמיים ובארץ. לחמנו תן לנו דבר יום ביומו, וסל לנו מסענו. כאשר גם אנחנו נסענו לחיבנו, ואל תביאנו במסע, כי אם הצילנו מן הרשע. אמן. Bapak Ibu, huruf Aramaik dan huruf Ibrani sama. Alfabet sama. Alif, Bet, Gimel, Dalet, sampai Taf, ya? Sama. Dua bahasa Yesus bicara 2000 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu,
di dalam saya coba masuk, harap ada signal di dalam, tempat di mana Yesus mengajar murid-muridnya doa Bapa kami. Ada gua, saya coba turun. Kalau tidak ada signal, never mind, I go out. Masih bisa lihat? Bisa. Bisa. Biasanya Bapak Ibu kalau grup ke sini, ke Paternoster atau gereja doa Bapa kami ini, biasanya grup berdoa di dalam gua ini. Akan saya share gambar guanya sebentar. Kira-kira seperti ini. Ini di dalam gua. Biasanya grup akan duduk bersama dan berdoa. Mungkin Pak Pendeta kita bisa berdoa-doa Bapa kami, Pak Pendeta. Ya. Bersama, doa bersama di... Ya, waktu kita di dalam tempat di mana Yesus mengajar murid-muridnya doa Bapa kami. Ya, Pamela. Boleh. Mau aku ke depan Indonesia, Bapa kami Indonesia? Boleh, di depan doa Bapa kami Indonesia dan kita sama-sama berdoa doa Bapa kami ya. Dipimpin Pak Pendeta. Oke, siap. Oke. Ini sudah Bahasa semuanya Betawi bisa atau lihat? Indonesia? No, Indonesia. Semuanya bisa lihat? Bisa. 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 Oke. Kurang dekat, Yoram. Itu bagus? Bagus. Indonesia. Oke. Ayo kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada satu lagi, Sandanes. Bisa lihat Sandanes? Bahasa Sunda Bapak Ibu. Sunda. Ya, Sunda. Bahasa Sunda. Ya. Sunda. Ini teman ini indah Bapak Ibu. Proses. Dan sekarang saya masuk di dalam. Ini masih kelihatan banyak bahasa-bahasa Bapa kami. Kita bisa dengar suara azan ya Bapak Ibu. Ini gereja Prancis. Ya, Ordo Carmelitis. Ya. Saya coba masuk di dalam gereja, kalau signal hilang, saya keluar lagi, oke? Baik. Oke. Saya sudah di dalam gereja. Ini gereja indah, tidak besar, dan di dalam bisa lihat doa Bapa kami di bahasa-bahasa beda. Gereja Katolik. Di sini tidak ada orang di sini, saya sendiri ya. Di gereja ini dan di luar ya. Yoram. Ya, Pak. Ada pertanyaan dari beberapa orang japri ke saya, tanya kenapa Israel sekarang kok sangat sepi. Mungkin sambil berjalan ke gereja, Yoram terangkan sekali lagi. Mungkin yang minggu lalu nggak ikut. Iya, Karena corona, bandara Israel tutup. Tidak boleh masuk Israel. Orang Israel kalau kembali ke Israel bisa. Tapi kalau seseorang punya paspor dari luar negeri, bukan paspor Israel, tidak bisa masuk ke Israel. Mengerti. Dan
orang Israel sekarang, kemarin di berita, orang Israel bisa ke Turki. Oh ya? Ya, ke Turki. Mereka buka bandara di Istanbul, tapi waktu orang Israel kembali dari Turki, Ke harus Ben tinggal Gurion. ke Ben Gurion, harus tinggal di rumah 2 minggu. Wah, Karantin. isolasi. Ya. Karantin di rumah 2 minggu. Ya. Saya Bapak Ibu. Yoram, ada satu pertanyaan yang biasa. Sekarang, Yoram. Yoram bisa dengar? halo, Halo, halo. Yoram. Ya bisa dengar. Oke. Bisa. Ya bisa. Ada suka pertanyaan, apakah doa Bapa kami juga juga dibaca oleh umat Yahudi? Di bahasa Ibrani, Bapa kami di bahasa Ibrani. Maksud saya, apakah orang Yahudi juga berdoa dengan doa Bapa kami? Pasti. Itu doa Yahudi. Yesus lahir orang Yahudi. Waktu dia doa Bapa kami itu doa Yahudi. So, sampai hari ini sekarang orang Yahudi masih doa Bapa kami. Pasti. Doa ini 100% berdoa Yahudi. Ya. Dan murid-murid Yesus waktu itu 2000 tahun yang lalu semua orang Yahudi. Murid Yesus semua orang Yahudi, ya. Jadi Pak Pendeta, until they become a believer of Jesus ya Pak Pendeta ya. No, Ya, itu nanti believer Jesus, dan waktu agama Kristianity mulai, mereka keep doa Bapa kami. Tapi berasal doa Bapa kami itu doa orang Yahudi. Ya, pasti. Ya. Oke, lanjut Yoram. Yalah. תודה רבה. להתראות לו, תודה מותק, אני ממשיך בזום. Yoram, ada pertanyaan nanti. Ya, Yoram, ada pertanyaan di chatroom, nanti boleh dijawab ya. Sepertinya ini anak muda nih. Apakah ada lokasi untuk turis selain yang bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal selain gereja? Ada Tel Aviv. Nanti boleh dijelaskan ya Yoram ya. Apa-apa, sekali lagi saya jalan kaki susah dengar. Oke, tunggu kamu. Apakah ada lokasi untuk turis yang bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal selain gereja? Mungkin maksudnya pertanyaannya kalau ada. Maksudnya non rohani mungkin. Non-rohani, ya. Ya. Mungkin anak-anak muda pasti ini. Ada banyak tempat-tempat. Ya pasti. Ada. Pasti banyak ya, itu. Pasti ada. Sudah capek naik ke atas. Ya. Ini sekali lagi tempat kenaikan. Dan sekarang aku masuk mobil sekali lagi. Kita sekarang Bapak Ibu, oke, tempat view panorama Yerusalem. Ya, oke. Yoram akan membawa kita Bapak Ibu tempat di mana biasanya foto grup itu dilakukan. Jadi view-nya sangat cantik sekali. Seluruh grup. Yaitu Pak. Di situ ada panoramik yang luar biasa. Ambil foto, seluruh grup ambil foto dari Bukit Zaitun. Ini sekarang, oke. Bisa lihat jalan? Bisa. Oke, wah panas, aduh, kosong. Kangen sekali dengan Yerusalem, Pak.
Oh, Ronald kangen ya. Banyak yang kangen ini ke Yerusalem, tapi Yerusalem masih tutup. Ya, Israel Bisa. tutup, bukan Yerusalem saja. Iya, iya, iya. Seluruh Israel tutup. Itu bagus sekali. Ini Bapak Ibu, waktu aku turun sama mobil, bisa kelihatan sekarang ini kota Yerusalem. Bisa lihat kota Yerusalem, bisa lihat kubah emas, Bisa, bisa atau tidak? Bisa. bisa lihat kubah. Halo, Bisa Yoram. saya jawab. Bisa lihat. Kenapa tidak jawab? Oke, saya akan stop di sini dan menjelaskan tentang kota Yerusalem. Ini tidak ada orang, tidak ada peserta, tidak ada. Oh. Itu banyak bis ya, Ram? Angkut siapa itu? Sering, parkir. sering di sini ramai banget. Tapi sekarang, astagfirullahaladzim. Hai. Hai. Oke, saya turun sekali lagi ya, Bapak Ibu. Ya, Apa tidak ada demo di sana? demo kemarin. Ya, Oh, demo kemarin. ada. Ada. Ya Bapak Ibu, selamat datang ke kota Yerusalem. Ini dari sini kelihatan kota Yerusalem. Ini tempat ini bagus sekali, pemandangan indah banget. Nah, Bapak Ibu, tempat ini namanya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Kenapa Bukit Zaitun? Kenapa? Ada jawab dari seseorang di Kalau Zoom? mau jawab boleh unmute Bapak Ibu. Karena banyak minyak zaitun. Banyak pohon zaitun. Kenapa bukit ini namanya Bukit Zaitun? Karena banyak minyak Karena banyak pohon zaitun. Ya, karena barangkali historisnya ya, historis dari tadi Pasti Bukit- ada Bukit Zaitun. pohon zaitun di Bukit Zaitun. Oh. Ini bisa lihat pohon zaitun? Bisa. Ini satu lagi dan ada banyak di bawah. Dan Bapak Ibu, di bawah kuburan Yahudi. Ya. Kuburan Yahudi di Bukit Zaitun terbesar di negara Israel. Kurang lebih 100.000 kubur Yahudi di sini. Kuburan Yahudi di sini dari Bait Allah pertama, Bait Allah kedua, dan masih hari ini pakai kuburan ini, tempat ini. Nah, Boleh saya tanya? Boleh saya bertanya? Boleh, ya silakan Bapak. boleh. Saya Boleh. mau tanya Pak Yoram. Saya pernah baca di sebuah rubrik satu tulisan bahwa di sekitar Bukit Zaitun itu ada orang-orang kaya, orang-orang Arab memilih kuburan di sana karena Ya, betul. mereka punya keyakinan kalau Yesus datang kedua kali, mereka katanya duluan ketemu dengan Yesus. Apa benar banyak kuburan orang-orang kaya Arab di sana? No, di Bukit Zaitun di sini, ini bisa lihat Ya. seluruh kuburan Yahudi, tidak ada Muslim Oh, tidak. kubur di sini.
Ada tempat lain. Oh, di tempat lain. Dekat dekat tempat kenaikan ada Oh. kuburan Islam kecil. Tapi di sini di Bukit Zaitun hanya Yahudi. 100% di sini kuburan Yahudi, Bapak Ibu. Oh, jadi Oke. kalau begitu yang Tidak Oh, boleh iya. kuburan campur Muslim dan Yahudi atau Ya. Kristen dan Muslim atau Kristen dan Yahudi. Setiap agama ada tempat kuburan pribadi. Kalau kuburan Kristen di dekat Bukit Sion. Oke? Kuburan Yahudi di sini di Bukit Zaitun. Dan ada kuburan Islam dekat chapel tempat di mana Yesus Kenaikan naik ke Yesus. surga. Oh, itu Ya, yang jelas. barangkali. Ya, itu barangkali Pak Yoran. Tidak boleh bersama. Ya. Oke. Nah, Ya, oke. Bapak Ibu, ini di depan kita bisa lihat kubah emas. Bisa lihat kubah emas? Bisa? Bisa. Pak, Bisa. Ya. Bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk jawab. Semua di mute. Tempat ini, tempat di mana kubah emas, tempat di situ namanya Bukit Moria. Pertama kali kita dengar tentang Bukit Moria 3.800 tahun yang lalu, waktu Abraham datang sama Ishak ke sini. Oke, tempat di mana kubah emas, Dome of the Rock. Oh. Apa itu Dome of the Rock? Ini kubah di atas batu. Di bawah ada batu besar, tempat di mana Abraham datang dari Horan, oke, ke Bukit Moria. Ya. Oke, pertama kali kita dengar tentang kota Yerusalem atau Bukit Moria. Oke? Ya. Nah, 800 tahun kemudian Raja Salomon bangun Bait Suci pertama. Persis tempat di mana Golden Dome. Kubah emas atau Dome of the Rock. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Suci jelas. pertama bangun oleh Raja Salomon di tahun 960 sebelum Masehi. Oke? Dan Bapak Ibu, Bait Suci pertama dibangun oleh Raja Salomon dihancurkan di tahun 586 oleh Nebukadnezar Raja Babylon. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Dan 70 tahun kemudian, menurut Nabi Jeremiah, orang Yahudi kembali dari Babylon dan Bait Suci kedua bangun oleh Ezra dan Nehemia, persis tempat di mana Bait Suci pertama dibangun oleh Raja Salomon di tahun 960 sebelum Masehi. Ya, jelas? Jelas. Jadi, Bait Suci kedua bangun di tahun 516 oleh Ezra dan Nehemia. Oke, tapi Bait Suci itu kecil. Tidak seperti Bait Suci pertama dibangun oleh Raja Salomon. Ya, kemudian Bapak Ibu, di abad 1 sebelum Masehi, Raja Herodes Agung bangun Bait Suci baru. Dan besar sekali. 488 meter dari selatan ke utara. Ini selatan ke utara, oke? Dan dari timur ke barat 300 meter. Besar sekali, Bapak Ibu. Oke? Ya. Dan Bait Suci kedua, Bapak Ibu, dihancurkan oleh orang Romawi di tahun 70 Masehi. Ya.
Kaisar oleh Nero. Titus. Titus. Titus, bukan Ya. Nero. Titus. Ya. Titus, oke? Orang Romawi Titus. Now, Ya. sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi, bisa kelihatan dari sini kubah emas, ya? Ya. Tapi sedikit ke sebelah kiri, kelihatan kubah warna abu-abu. Bisa lihat? Kecil. Kurang Bisa lihat kecil. enggak? Bisa lihat tapi kecil. Oke, Ya. itu Masjid Al-Aqsa. Oh, Oke. saya. Masjid Al-Aqsa tersuci untuk orang Islam ketiga. Ya. Nomor 1 Medina, nomor kedua Mekah nomor 1, Medina nomor 2, dan Masjid Al-Aqsa nomor ketiga. Tapi Bapak Ibu, untuk orang Yahudi dan orang Kristen, Yerusalem tersuci di dunia. Kenapa untuk orang Kristen Yerusalem tersuci di dunia? Karena gereja Makam Kudus. Kelihatan dari sini, di belakang kubah emas, ada 2 kubah warna abu-abu. Kalau bisa lihat, itu tempat gereja Makam Kudus. Kalvari Golgota. Ya. Tempat di mana Yesus disalibkan, ya. Dan bangkit di hari Minggu pagi-pagi. Oke, Bapak Ibu? Oke. Nah, Oke. Bapak Ibu, boleh pertanyaan? Boleh kubah emas? Kubah emas apa itu, Bapak Ibu? Dome of the Rock. Ya. Bisa Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Yang bisa jawab boleh unmute bisa jawab? mikrofonnya. Langsung jawab. Kubah emas apa itu? Kubah emas itu tadi sudah dijelaskan bahwa itu punya nilai historis secara Alkitabi ya. Bahwa di situ tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Kalau tadi Ya. saya bilang kubah warna abu-abu Masjid Al-Aqsa, ya. Ya, betul. Betul. Kubah emas apa itu? Yang kubah emas tadi ada hubungan dengan Abraham mempersembahkan Ishak. Iya, tapi sekarang. Oh, sekarang. Bukan waktu Abraham atau waktu Salomon atau waktu Raja Herodes Agung. Oke, Bapak Ibu, banyak orang bilang kubah emas itu masjid. Bukan, Bapak Ibu. Kubah emas tidak pernah masjid. Menurut orang Islam, mereka percaya Muhammad naik ke surga dari tempat ini, kubah emas. Oke? Tapi tidak pernah masjid. Ada masjid di sebelah kiri, namanya Masjid Al-Aqsa. Oke? Nah, kubah emas, Bapak Ibu, bangun di tahun 691 oleh Abd al-Malik ibn Marwan. Sekali lagi, kubah emas bangun di tahun 691 oleh Abd al-Malik ibn Marwan. Beberapa tahun kemudian, Masjid Al-Aqsa bangun juga di tempat Bukit Moria. Dan dari sini, Bapak Ibu, bisa lihat tembok Yerusalem. Bisa ya? Ya, kelihatan. Nah, tembok Yerusalem keliling kota lama 4 km. Dan ada 7 pintu gerbang buka dan 1 pintu gerbang tutup. Namanya Golden Gate. Dari sini kelihatan Golden Gate. Bisa lihat Golden Gate? Kecil sekali orang. Kecil. Ya, kecil. Itu saya tidak ada kamera profesional untuk making zoom ke sana. Oke? Pintu gerbang Golden Gate itu tempat pintu gerbang di mana Yesus masuk ke Bait Suci.
Nah, Bapak Ibu, Bukit Zaitun di sini itu tempat antara dua kota. Kota Yerusalem di sebelah barat dan di belakang Bukit Zaitun ada kota kecil atau kampung namanya Betani. Betani. Betani di bahasa Ibrani, Bapak Ibu, Bet-Ania. Bet artinya rumah, Ania orang miskin, rumah orang miskin. Rumah Maria dan Marta di kota Betani. Itu tempat di mana Lazarus bangkit juga. Tempat Lazarus di kota, makam Lazarus di kota Betani. Jelas Bapak Ibu? Jelas, jelas. 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 Di bawah Bapak Ibu, dekat lembah Kidron, Taman Getsemani dan gereja segala bangsa. Nanti aku turun sama mobil ke Taman Getsemani dan dari sini kelihatan gereja Rusia. Banyak kuba-kuba emas seperti onion, ya. Bisa lihat? Itu Bisa. gereja Rusia namanya Gereja Maria Magdalena. Dan ini Yerusalem, timur dan barat. Oke. Ada pertanyaan sebelum aku kembali ke mobil? Pak Yoram, Ya, Pak. saya benar-benar mendapat pencerahan, jadi penjelasan yang cukup akurat, oleh karena kebanyakan persepsi kami ketika itu Kubah Mas itu identik dengan Masjid Al-Aqsa, tapi ternyata beda ya. Masjid Beda. Al-Aqsa itu yang abu-abu tadi, ya Yes, kan? pasti. Ya, Kubah abu-abu itu masjid. masjid, ya, Tapi jelas sekali. Kubah emas bukan masjid, tidak pernah masjid. Orang Islam percaya Muhammad naik ke surga dari sana. Wow, ini Tapi waktu Ramadan orang Islam pakai kubah emas seperti masjid. Boleh doa di dalam. oh iya. Karena banyak orang, 100.000 orang Islam datang ke Haram al-Sharif, tempat bait suci namanya Haram al-Sharif. 100.000 orang waktu Ramadan datang ke sana. Oke, saya sudah sangat jelas, masuk. jelas. Bagus, jelas. Oh, astagfirullah, panas Bapak Ibu. Ayo. Tunggu, mau AC. Mau AC sekarang. Oke, kalau waktu aku turun sama mobil di bawah, pendeta, kalau mau bicara tentang Yoram. atau apa? Yoram, ada pertanyaan dari Pak Timotius. Oke. Oh, tadi Ini udah saya dijawab untuk gerbang ya, Pak. I move. Oke. Di kapel kenaikan ada sisa kaki Yesus. Itu asli atau bagaimana? Wah, menurut tradisi asli, tidak ada orang di dunia bilang Anda itu asli 100%. Tidak mungkin. Tradisi saja. Oke? Tradisi. Menurut tradisi, Yesus naik ke surga dari sana. Kalau seseorang bilang 100% itu kaki Yesus di atas tempat ini, saya tidak percaya. Oke, itu tradisi saja. Oke, ada Oke. pertanyaan lagi dari Tidak ada Pak. evidence. Oke, Yoram, ada pertanyaan lagi dari Pak Martin Neolaka. Kenapa Golden Gate
tertutup sampai sekarang. Ya, Golden Gate tutup oleh orang Islam karena waktu itu 405 tahun lalu orang Islam tahu orang Yahudi waktu Mesaya datang, orang Yahudi bangkit karena itu ada kuburan Yahudi besar di Bukit Zaitun. Masih orang Yahudi tunggu untuk Masias. Oke? Kalau Masias datang, seluruh orang Yahudi bangkit dan masuk lewat Golden Gate ke Bait Suci ketiga. Tapi sekarang tidak ada Bait Suci ketiga. Betul? Betul. Itu menurut tradisi Yahudi. Karena itu orang Islam tutup Golden Gate. Kalau Masias Yahudi datang dan orang Yahudi mau masuk di dalam Bait Suci, tidak bisa masuk. Oh, ini polis bilang jalan Tutup. ini tutup. Oke, saya cari ada jalan lain. Tidak apa-apa. Tapi lebih kecil. Alhamdulillah saya pakai mobil ini. Kalau minibus atau bis tidak bisa pakai jalan kecil turun ke Taman Getsemani. Sekarang di sana berapa derajat ya, Pak? Apa? Berapa Berapa derajat suhunya? sekarang? Degree. Oh, sekarang 35. Oh, sama Jakarta dong, Pak. 35 panas. Dan Panas, nanti bedanya sana lebih padang panas. gurun. Ya, sih ditambah Ya. padang gurun lagi ya. Oke. Masih bisa lihat jalan, Pamela? Bisa. Bisa. Oke. Wah, saya akan pakai jalan kecil. Yoram, ada pertanyaan lagi. Iyalah. Gerbang Boleh. yang di timur, apakah gerbang yang dulu dilewati Yesus masuk ke kota Yerusalem? Golden Gate. Golden Gate? Yang gerbang timur. Ah, Gerbang yang di timur, ya, apakah ada dua pintu gerbang di sebelah timur tembok Yerusalem. Golden Gate dan pintu gerbang Santo Stefanus atau pintu gerbang singa. Tapi pintu gerbang singa buka. Pintu gerbang Santo Stefanus buka. Lions Gate dekat kolam Bethesda dan gereja Santa Ana. Jelas? jelas. Ya, jelas. Itu Wah, jalan ini kecil. Harus di belakang dulu. Mundur. Ya, mundur. Yoram, tadi ada pertanyaan Mundur, yang di Bang. awal belum dijawab. Apa itu? Lokasi untuk turis selain gereja-gereja ada apa? Oh, ada Jalan Ben Yehuda, ada market Mahane Yehuda. Kalau setelah sightseeing setiap hari, peserta bisa pakai tren elektrik kereta ke Mahane Yehuda, market Mahane Yehuda. Market warna-warni, sayuran, buah, daging, ikan, ayam,
banyak makanan dan lebih murah dari supermarket. Mungkin 50% lebih murah dari supermarket. Tapi tidak pakai masker ya. Yoram, Ini gambar makanya diambil Yehuda- sebelum COVID. Iya, ini gambar lama. Oh, ini. gambar lama. Tadi Ya. cari gambar lama. Yoram, makannya Yehuda itu buka 24 jam atau bagaimana? Oke, dan fresh. Sayuran fresh, ikan, ayam. Dalam ada aktivitas toko sayuran atau tur. Oke. Kayaknya kita kehilangan Yoram. Oh, enggak, ada. Mungkin dia drive di jalan yang kecil agak sulit ngambil gambar juga. Iya. Mm-mm. Pak Pendeta, ini Yoram dia turun dari Jalan Minggu Palem. Oh, oke. Dari apa namanya Dominus Flevit. Ya, Mm-mm. betul. Ya, itu perjalanan dari Yesus waktu itu dielulukan Bapak Ibu. Dielulukan, semua orang nyanyi Hosana, Hosana, dipermuliakan. Tapi nggak lama berikutnya Yesus ditangkap dan dibawa di daerah dekatnya Getsemani. Biasanya di musim-musim panas begini orang jarang jalan ya, tapi kalau musim dingin orang lebih banyak berjalan kaki dari atas bukit Zaitun tadi panoramik itu sampai ke Dominus Flevit, yaitu tempat di mana Yesus menangisi kota Yerusalem. Dari Dominus Flevit orang berjalan lagi menuju ke Taman Getsemani dan gereja segala bangsa, di mana gereja itu berhadap-hadapan langsung dengan pintu yang namanya Golden Gate. Pintu yang tertutup itu dekat sekali dan panoramanya bagus sekali. Dan biasanya orang pergi ke Getsemani tidak hanya masuk ke gereja segala bangsa, tetapi mereka lebih banyak belajar juga di Taman Getsemani, karena disitulah Yesus ditangkap. Sementara murid-muridnya disuruh jaga-jaga 1 jam, ternyata tertidur. Nah, di Taman Getsemani dulu zamannya Pastor Rafael ya Pamela ya. Ya. Nah, kita diizinkan masuk ya di waktu zamannya Pastor Rafael ya, tapi sekarang sudah tidak boleh, jadi kita hanya bisa melihat dari luar di Taman Getsemani. Saya pernah mimpin ibadah di chapel utama Taman Getsemani, tetapi zamannya almarhum Pastor Rafael. Tapi sekarang hanya khusus buat kawan-kawan Katolik yang bisa, dan itu pun berdasarkan appointment yang sekian lama di approval oleh pihak gereja. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, di gereja Getsemani ini spiritual value-nya menurut saya luar biasa. Karena ada perkataan yang indah yang pernah Tuhan Yesus sampaikan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu perkataan Yesus, tetapi Tuhan juga melanjutkan, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Begitu. Boleh pertanyaan, Pak? Yoram sudah sambung? Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin Boleh Pak pertanyaan, Pendeta? Ibu? Boleh. Untuk yang pohon zaitun itu yang masih adakah sampai saat ini? Karena saya terakhir saya masuk memang ke dalam. Kalau pohon zaitun yang dimaksud umurnya lebih dari 2000 tahun, di mana Yesus ditangkap, masih ada beberapa pohon masih ada. Dan itu ada ada dikasih pagar khusus di pojok sama yang di samping. Ya, kalau nggak salah itu di pagar ya Pak.
Ya, itu ada. Ya, itu kita pernah dikasih Ada. masuk ke dalam, Pak. Oh iya, dulu ya. Kamu tahun berapa ke sana dulu, Ronald? 2015, Pak. Oh, belum sama King David. Harus diulangi lagi dengan King David. Siap, siap. Itu, Pamela catat siap itu. Dia mau berangkat. Itu orang Toyota dia, Pamela. Siap. Nah, itu orang Astra bisa berangkat semua itu. Amin. Sambil menunggu Yoram, saya baru telepon dia join kembali. Saya ada pertanyaan dengan hadiah merchandise dari King David. Kita ada polo shirt. Kalau ada yang kalau ada yang tahu jawabannya, boleh langsung unmute dan sebutkan nama supaya bisa dicatat oleh admin. Gereja Doa Bapa Kami. Namanya apa di sana? Abda Bahagia. Abda Bahagia. Pastor Noster. Yang jawab Pastor Noster, Bapak siapa? Martin. Bapak Martin boleh jawabannya betul, Pater Noster boleh WhatsApp ke kita alamat WhatsApp ke nomor 0811. Sebentar. Tanyain Pamela nomor kaosnya berapa, ntar salah lagi. 0811 950 Sudah bisa lihat aku? Ya. 98. Saya taruh nomor handphonenya di ini ya Pak, di chat ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Hadiahnya banyak ya. Pak Martin mau kasih ke saya aja katanya. Siap, Tum. Bisa. Bisa dengar, bisa. Bisa dengar Bapak Ibu? Bisa. Oke, Nggak kita boleh hilang masuk Yoram. dan nggak boleh ambil kamera mungkin. Mungkin dengan kondisi sekarang itu ya, Pak ya. Ya, ini Ya, ini dalamnya Taman Getsemani Bapak Ibu, Gereja Segala Bangsa. Keren banget sih, Pak. Secara tradisi di bawah mimbar itu ada batu yang dipercaya bahwa hilang gambarnya. Pam, ada, buka Pak. lagi, Pam. Siap. Tolong bukain. Keren sekali. Nah, ini yang tolong dibesarin, Pam. Nah, batu ini Bapak Ibu diyakini bahwa batu inilah tempat Yesus berdoa semalam-malaman. Karena dia dengan murid-muridnya jaraknya ini dari sini dengan muridnya menurut Alkitab adalah selemparan tombak. Jadi antara tempat ini dengan Taman Getsemani sebenarnya tidak jauh, sangat dekat, selempar tombak. Dan di batu ini diyakini bahwa Yesus. Ya, Yoram silakan. Ya, bisa lihat? Bisa. Lihat Yoram. Oke. Ada permisi 5 menit di sini. 5 menit. Hanya 5 menit. Saya lihat Taman Getsemani. Bisa. Oke, Pak. Diizinkan hanya 5 menit. Ini, ya. Ini Taman Getsemani, Bapak Ibu. Getsmanim di bahasa Ibrani. Artinya, pres minyak zaitun. Di belakang ada gereja segala bangsa. Gereja segala bangsa bangun di tahun 1924 oleh arsitek dari Italia. Namanya Antonio Barlucci. Oke. Dan di sini ada beberapa pohon zaitun tua. Satu-satunya di belakang tertua di masih berbuah. Setelah 2000 tahun, Bapak Ibu, masih pohon zaitun berbuah setiap bulan September ini.
Ini bisa lihat di Buah Zaitun? Bisa lihat? Bisa. Ya. Ya, bisa. Ini Bapak Ibu, menurut tradisi Bapak Ibu, Yesus doa di Taman Getsemani. Di dalam gereja ada batu warna putih besar, tempat di mana Yesus doa dan murid-murid Yesus tidur di Taman Getsemani. Setelah perjamuan terakhir, Yesus dan murid-muridnya jalan kaki dari Bukit Sion lewat Lembah Kidron ke Taman Getsemani, Bapak Ibu. Dan di sini di taman ini Bapak Ibu masih ingat Yuda Iskariot? Yudas Iskariot ya. Ya, cium Yesus di sini di tempat ini. Dari sini Yesus pergi ke rumah Kayafas. Rumah Kayafas dekat Bukit Sion. Yesus menginap 1 malam di dalam penjara di rumah Kayafas. Hari ini ada gereja di situ, namanya Gereja Ayam Berkokok. Oke, jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan ke Taman Getsemani? Jelas, keren sekali. Maaf tidak bisa masuk di dalam karena tidak boleh. Ada Duduk, beberapa menit, saksi mereka hidup. bilang beberapa menit saja, tapi bisa lihat gereja dari sini. Oke. Gereja segala bangsa Yoram, bangun oleh saya arsitek share dari Italia. Saya share gambar di dalam gereja segala bangsa ya. Ya, oke. Oke, share. No problem. Dan aku kembali ke mobil. Kalau ada pertanyaan, bisa di mobil ya. Oke. Ya. Oke, Panas, Yoran? Selamat, saudara. Hah? Apa? Panas? Panas banget. Masalah. Panas banget. Oke, kita cek lagi ada pertanyaan. Boleh nanya? Boleh, silakan. Ya, saya mau tanya apa benar pernah saya dulu baca di suatu rubrik bahwa dari Bukit Sion sebelah timur, ya, kalau mau ditarik garis lurus sejajar dengan Golden Gate dan sejajar juga dengan pelataran di sebelah utara Kubah Emas. Apa benar? Sekali lagi, karena the signal tidak bagus, saya dengar sedikit, bukan 100%. Karena saya pernah baca di sebuah rubrik, kalau mau ditarik garis lurus dari timur, dari Bukit Sion, sejajar dengan Golden Gate, dan pelataran kosong di sebelah utara Kubah Emas. Apa benar? ya, Kubah Emas sebelah utara dari Bukit Sion. Iya. Ya, benar. Oh, benar. Dan itu Nah, katanya Bapak Ibu, diyakini itu sebetulnya lokasi persisnya bait suci ya. Bait suci selalu terletak di atas Bukit Moria. Iya. Bukan di Bukit Sion. Bukan. Di Bukit Sion. Di Tidak. sebelah pelataran sebelah utara. Pelataran sebelah utara Kubah Emas. Ada diyakini katanya Utara dari Bukit Sion sebelah utara. Oke, artinya Bukit Sion di sebelah selatan dari Kubah Emas. Oh iya. Nah, Bapak Ibu, dari sini bisa lihat pintu gerbang Golden Gate. Bisa lihat Golden Gate? Itu yang pintu tertutup yang di tanah tadi, Bapak Ibu? Yang tutup dan di bawah Lembah Kidron. Lembah Kidron di sini. Now, itu makam Absalom, anak Raja Daud. Bisa lihat Bapak Ibu? Bisa.
Bisa lihat Bisa. bagus. Bisa. Kecil di bawah. Oke, dan seperti- ini Bapak Ibu Golden Gate Golden tutup. Gate. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat fasad gereja bangsa. Bisa Segala bangsa. Ini tampak dari depan berhadapan-hadapan dengan Golden Gate Bapak Ibu. Ini penampakan daripada Bisa lihat gereja atau segala tidak? bangsa. Bisa. Ya. Ya, dengan Jelas. Kenapa tidak jawab? Oke. Jawab. Jelas, Dengan jelas. gereja No. ini, titik Jelas. baru, Gereja bangsa. keren sekali. Soalnya diaimut sama Pamela. Ini ada di atas di mozaik Alpha and Omega. Alpha and Omega. Orang-orang di sebelah kiri sudah ikut Yesus dan sebelah kanan sudah ikut Yesus dan sebelah kiri ignore Yesus, tidak percaya Yesus. Grup di sebelah kiri. Grup di sebelah kanan sudah accept Yesus dan ikut Yesus. Ya. Oke, di bahasa Italiano itu namanya ignore Yesus. Grup di sebelah kiri. Itu Jelas? kambing dan domba ya sebelah. Ya. Bisa dengar. Ya, dengar. Oke, sekali lagi. Itu gerbang Golden Gate. Ya, gereja segala bangsa terletak di depan lembah Kidron. Lembah Kidron di kaki Bukit Zaitun. Jelas? Jelas, jelas. Jelas. Oke. Aku kembali ke mobil. Dan kalau ada pertanyaan, boleh. Dan aku pulang ke rumah. Ya, hari ini kita memang sekitar Zaitun, Bapak Ibu, sampai ke Getsemani. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong seputar ini. Nanti bisa diakomodir sama Pamela. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita yang kasih pertanyaan untuk kuis lagi. Saya mau tanya. Halo. Oke, silakan Pak Heri. Kita kan tahu ada di sana pakai bahasa Ibrani dan juga ada Aramaik. Apakah sampai saat ini masih ada yang menggunakan bahasa Aramaik? Boleh pertanyaan, Bu? Ya, boleh diajukan lagi pertanyaan sambil menunggu Yoram. Dengan kondisi COVID begini di sana, kan biasanya pariwisatanya. Untuk saat ini, selain dari pariwisata itu, mereka ngapain, Bu? Kan kemarin, kalau nggak salah ya, ada gara-gara pariwisata, mereka jual souvenir dan lain-lain segala macam. Dengan kondisi saat ini, yang dilakukan mereka sekarang apa ya, Ibu? Ada 2 pertanyaan. Oke, bahasa Aramaik masih bisa dengar oleh orang Kristen namanya Syrian Yakobitis. Oh iya. Ada beberapa komunitas namanya Syrian Yakobitis. Mereka bisa bicara Aramaik masih, tapi tidak banyak, sedikit. Jelas? Oke, makasih. Ada Jelas. pertanyaan lagi? Ada lagi tadi, kan sekarang pariwisata sedang tidak ada tourism di sana, tidak ada peserta. Apa yang dilakukan? Siapa? Saya? Ya, orang-orang di Israel untuk survive. Survive. Oleh government sedikit uang menerima dari government, tapi tidak cukup. Oke, dan restoran buka, tapi maksimum 20 orang di dalam restoran, 30 orang keluar
restoran. Hotel-hotel 35%. Halo? Ya, Ya, terus Yoram. Ya. Hotel-hotel 35% saja. Tidak boleh 100% okupasi. Occupation. Ya, I mean stay in the hotel only capacity 35%. Tidak boleh 100% seperti yang tadi. Tidak boleh party-party. Oke. Dan orang Yahudi di sinagog maksimum 20 orang di dalam sinagog. Ya, dan harus pakai mask. Oke. Waktu keluar rumah harus pakai mask. Oke, dan apalagi ya seperti semua dunia, seluruh dunia. oke. Oke, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tunggu Pamela. Yes. Bapak Ibu, minggu depan virtual tour ke Tembok Ratapan dan Bait Suci di depan Masjid Al-Aqsa dan Kuba Emas. Oke, dan mungkin kolam Bethesda. Kalau kolam Bethesda buka, aku ke sana juga. Oke, Bapak Ibu, hari Rabu di depan Tembok Ratapan, Bait Suci, dan kolam Bethesda. Tapi Bapak Ibu, maksimum jam 1 siang. Kenapa? Karena Bait Suci buka sampai jam 10 Israeli time. Oke, saya mau masuk jam 9 Israeli time. Artinya jam 1 di Jakarta. Oke, waktu siang. Waktu makan siang bisa makan sama virtual tour bersama. Ya, betul. Betul. Toda Yoram. Baik. Oke, sama-sama. Tuhan memberkati semuanya. Shalom Tuhan dari berkati. Yerusalem. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kota damai, Yerusalem, kota damai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bye-bye. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita sama-sama berdoa. Semoga next kita bukan hanya virtual tour, tapi langsung. Amin. Betul, Kita ada di Israel amin. sama-sama berdoa. Pak Pendeta Abraham, boleh kita berdoa supaya lebih cepat kita sampai di Yerusalem. Oke, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini. Kau izinkan kami, sekalipun kaki kami belum menginjak ke tanah perjanjian, Engkau telah bawa kami secara virtual karena teknologi. Kami melihat tanah perjanjian itu, yaitu sekitar Bukit Zaitun. Bapa, biarlah COVID ini segera berlalu dan izinkanlah kami menginjakkan kaki di mana pernah Engkau ada 2000 tahun yang lalu. Kami berdoa dalam nama-Mu, segala sesuatunya Tuhan yang siapkan kami, dan kerinduan kami adalah kami ada di kota suci-Mu, yaitu di Yerusalem. Terima kasih buat kesempatan ini, terima kasih buat King David Tour and Travel, terima kasih buat Bapak Yoram Atias dan semua partisipan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia turun atas kami, dan sekali lagi kami minta Tuhan izinkan kami segera ke tempat itu, tentunya dengan pandemi yang segera berlalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Satu Ibu. lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Yes, Yoram, apalagi? Bapak Ibu, tunggu. Informasi hari ini di Bukit Zaitun dan Taman Getsemani itu sedikit saja. Ada lebih informasi kalau datang sama King David ke Israel, ada lebih
banyak informasi untuk Iya. tempat kenaikan gereja Bapak kami. Iya, betul. Ada banyak informasi. Itu virtual tour itu sedikit 1 jam. Tidak cukup waktu untuk kasih 100% informasi. Jelas? Jelas. Terima Jelas, kasih Pak jelas. Yoram. Saudara, Terima kasih, Pak terima Yoram. King David. Saudara Bang. Terima kasih I Pak love you, everybody. Pamela. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Sampai terima ketemu kasih. lagi. Semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pamela. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati.